Situasi di Kekaisaran Jiama semakin memanas. Itu disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh 3 kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Chuyun, Kekaisaran Loyan dan Kekaisaran Mulan. Ketiga kekaisaran ini mengerahkan 3 sekte terkuat mereka, yaitu Sekte Racun, Sekte Angsa Emas, dan Sekte Lembah Mulan. Sekte Racun dan Sekte Angsa Emas dipimpin oleh elit Douzong, sedangkan Sekte Mulan memiliki 3 orang Do Huang yang memiliki kekuatan setara dengan 1 orang Douzong. Sedangkan di Kekaisaran Jiama, terdapat aliansi Yan yang berusaha melindungi Kekaisaran Jiama, mereka juga dibantu oleh Ratu Medusa dan Sekte Ular. Peperangan di Kekaisaran Jiama sudah berlangsung selama 1 tahun. Sekaranglah puncak peperangan tersebut. Di pertahanan Gunung Hitam, kedua pasukan saling berkumpul dan masing-masing telah dipimpin oleh pemimpin terkuat mereka, peperangan besar akan segera terjadi. Sementara itu, Xiao Yan yang sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan Yuo Mei. Ia berasal dari Sekte Ular, melihat Yuo Mei sedang dikejar oleh murid Sekte Angsa Emas. Xiao Yan pun segera membantunya, dan mengalahkan Sekte Angsa Emas yang mengejarnya. Kemudian Xiao Yan melanjutkan perjalanannya bersama Yuo Mei, sambil menanyakan keadaan saat ini. Yuo Mei mengatakan, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan Kekaisaran Jiama dan ras ular. Pasalnya, Ratu Medusa terluka parah saat menghadapi pemimpin Sekte Racun. Walaupun ketua Sekte Racun juga terluka, namun mereka masih memiliki Douzong dari Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Karena Ratu Medusa terluka, tidak ada lagi yang bisa menandingi kekuatan dari Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Mendengar hal itu, Xiao Yan semakin cemas, ia mempercepat perjalanannya ke Gunung Hitam. Berpindah ke Gunung Hitam, walaupun Ratu Medusa masih terluka, ia tetap berdiri untuk memimpin pasukan. Sedangkan di sisi lainnya Sekte Angsa Emas dan Sekte Lembah Mulan bersiap untuk menyerang. Kemudian pemimpin Angsa Emas Yao Laotian mengajak 3 tertua Lembah Mulan untuk menyerang Ratu Medusa secara bersamaan. 3 tertua dari Lembah Mulan pun setuju, mereka menggabungkan kekuatan mereka dengan teknik keterampilan 3 binatang buas, dengan teknik ini mereka bisa bersatu dan memiliki kekuatan sama seperti Douzong. Melihat hal itu, Hai Bodong dan Jixintian ingin membantu Ratu Medusa, tetapi Xiao Li menyarankan agar mereka tidak gegabah dan tetap mengawasi. Jika Hai Bodong dan Jixintian ikut membantu Ratu Medusa, sudah pasti para Do Huang dari pihak musuh pun akan ikut turun tangan. Hal itu bisa semakin memperburuk keadaan. Mereka hanya bisa berharap Ratu Medusa bisa bertahan, sambil menunggu kedatangan Xiao Yan. Pertarungan pun dimulai. Pada awalnya Ratu Medusa masih bisa mengimbangi keempat orang tersebut. Namun tidak beberapa lama Ratu Medusa pun mulai terdesak. Pergerakan Ratu Medusa pun dihentikan oleh pemimpin Sekte Angsa Emas. Kemudian 3 tetua Lembah Mulan melancarkan serangan ke arah Ratu Medusa. Di saat serangan itu hampir mengenai Ratu Medusa, Xiao Yan pun datang. Xiao Yan berhasil menghancurkan serangan itu. Kedatangan Xiao Yan disusul oleh Ziyan dan Yuo Mei. Mereka berkumpul di dekat Ratu Medusa. Xiao Yan yang berada di samping Ratu Medusa, menanyakan keadaannya. Ratu Medusa mengatakan, ia hanya sedikit terluka dan masih bisa berhadapan dengan 1 orang. Ratu Medusa mengatakan, ia akan menghadapi ketua Sekte Angsa Emas Yao Laotian. Sedangkan 3 tetua Lembah Wulan ia serahkan kepada Xiao Yan. Untuk menghadapi 3 tetua dari Lembah Wulan tersebut, Xiao Yan langsung menggunakan teknik 3 perubahan api misterius. Karena menganggap remeh Xiao Yan, salah satu tetua mencoba menyerang Xiao Yan seorang diri. Namun bukannya mengalahkan Xiao Yan, ia malah dipukul mundur oleh serangan Xiao Yan. Melihat keterampilan Xiao Yan yang begitu kuat, 3 orang tetua itu pun menggunakan keterampilan 3 binatang buas. Menghadapi 3 orang sekaligus membuat Xiao Yan kerepotan. Pertarungan berlangsung cukup lama, sampai pada akhirnya Xiao Yan menyadari kelemahan dari formasi 3 binatang buas tersebut. Untuk menghadapinya, Xiao Yan menggunakan teknik 3000 petir tingkat lanjut. Teknik ini seperti jurus 1000 bayangan Naruto, namun Xiao Yan hanya menggunakan 3 cloning dirinya saja. Dengan adanya 3 orang Xiao Yan, itu memudahkan Xiao Yan untuk menyerang 3 tetua sekaligus, dan memecahkan keterampilan 3 binatang buas tersebut. Akibatnya, salah satu dari tetua Lembah Wulan tersebut mengalami cedera serius. Setelah Sekte Angsa Emas dan 3 tetua Lembah Wulan berhasil dikalahkan oleh Xiao Yan dan Ratu Medusa. Akhirnya ketua Sekte Racun pun muncul. Ia adalah Xiao Yixian. Apakah ia akan bertarung dengan Xiao Yan? Apakah ia mengingat masa kecil bersama Xiao Yan? Tunggu kelanjutannya, di episode selanjutnya.